Hai Potters, kembali lagi COE Menyapa dalam satu program yang terbaru. Apa sih yang terbaru? Namanya COE In Touch. Pada Hepot kan apa COE In Touch? COE In Touch itu diprogram dan dikemas secara khusus di mana para Hepot-Hepot sekalian bisa mengakses kegiatan COE dalam satu sentuhan. Sentuh di mana? Ya di handphone kalian lah. Kalian udah tahu belum siapa aku? Kenalin, aku host COE In Touch. Kalian boleh panggil Maice. Nah, Hepoters yang di luar sana pada hepot kan? Hari ini Maice mau ngapain? Tenang Hepoters. Hari ini Maice akan melakukan kegiatan Q&A bersama siapa dia? Kuy, kita lihat. Halo Hepoters. Hai, di-hai dulu dong, Bos. Nah. Saya Yuda Permana, saya Senior Manager Finance dan Human Resources. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk hadir sebagai narasumber di sesi COE In Touch pertama kali. Nanti saya coba jawab Q&A barengan sama Maice. Mudah-mudahan dari pertanyaan, dari jawaban kita dapat memuaskan semua keinginan para Hepoters. Terus gimana Maice? Nah, Hepoters yang perlu kalian tahu juga, Bos Yuda ini adalah ketua COE kita. Bener kan? Pas kan dia? Ketua menjawab Q&A kita yang kali ini. Nah, Hepoters, saksikan terus ya. Pertanyaan-pertanyaan kalian itu dijawab kupas habis sama Bos Yuda. Nah, Bos Yuda, Yes, makasih Maice. kali ya udah mau main ke Sama-sama, COE. Maice. Ya, oke. Nah, Bos Yuda, Yes. beberapa waktu yang lalu, nggak sampai berapa lama lah, jadi tim COE In Touch membuat satu Q&A pertanyaan dan jawaban. Kita akan cari jawabannya di Instagram COE. Nah gitu, jadi dari beberapa pertanyaan hepot-hepot di luar sana udah kita kumpulin beberapa pertanyaan yang Bos Yuda wajib jawab. Nah, wajib jawab, Doain ya bisa jawab. harus jawab. Nah, di sini ku akan tanya Bos Yuda dan Pak Yuda wajib jawab. Bos Yuda wajib Siap. jawab. Nah, Apa yang nggak kalau Maice yang kasih? waduh. Bos Yuda, siap nggak nih? Siap. Oke, pertanyaannya ada berapa? Nah, untuk Hepoters yang ada di luar sana, yang hepot-hepot kali itu, pertanyaan kalian sudah pasti akan dijawab. Nah, seperti apa jawabannya? Kembali lagi ke Bos Yuda. Oke, Bos Yuda, Yes, kita Maice. masuk ke pertanyaan yang pertama. Jadi gini Maice, Gimana, Bos? ini kan sebenarnya sudah di luar ranahnya manajemen ya kalau Benar. terkait pinjaman. Kalau memang pinjaman kalian termasuk produk yang bisa ditunda pembayarannya, sebaiknya memang kalian melakukan itu. Caranya gimana? Caranya mungkin Hepoters semua bisa langsung datang ke koperasi atau ke bank yang mengeluarkan pinjaman kalian. Tanya-tanya di sana, kalau memang bisa ditunda atau di-delay pembayarannya, itu sih terserah kalian. Berarti bisa gitu ya, Bos Yuda Bisa, ya? karena beberapa produk pinjaman itu memang sudah diatur pemerintah, mereka bisa menunda pembayaran cicilannya. Gitu Maice. Oh gitu ya, Bos. Jadi itu nggak harus perusahaan-perusahaan swasta atau apapun itu. Jadi kalau kayak kita boleh dong, Bos ya? Boleh, tapi kalau memang nanti misalnya bank peminjamnya atau koperasi butuh surat keterangan dari perusahaan, kita bantu. Aman tuh kayak gitu. Oke, nah Hepoters, pertanyaannya terkait dengan pinjaman. Bos Yuda udah jelasin nih. Yes. Datangin aja dulu tempat kalian meminjam, katakanlah seperti bank, leasing boleh ya, Bos? Boleh. Leasing ataupun mungkin KPR. Kalau memang butuh bantuan atau persyaratan tertulis ataupun surat apapun Keterangan dari itu, perusahaan, nah Bos Yuda bilang kami siap bantu. bisa bantu. Tenang ya Hepoters, pertanyaan udah dijawab kan? Itu masih yang pertama, Bos. Masih Banyak. ada banyak pertanyaan Ya. lain. Penasaran kan? Kita masuk ke pertanyaan kedua, Bos. Ready nggak nih, Bos? Ready? Oke. Pertanyaan kedua. Oke. Ini pertanyaan agak berat sebenarnya Maice untuk Benar, dibahas. Bos, benar. Saya Karena coba. memang semua mengalami, Bos. Jadi memang saya pribadi turut prihatin, mungkin teman-teman juga harus memaklumi bahwa memang keadaan perusahaan kita terdampak langsung akibat adanya pandemi COVID-19 ini. mungkin kita boleh nyebutnya badai COVID kali ya, Bos. Betul, Ya. badai COVID. Jadi seperti yang teman-teman ketahui
bahwa manajemen sudah mengeluarkan tiga kebijakan terkait evaluasi perusahaan melalui badai COVID-19 ini. Pertama, itu perusahaan mengeluarkan namanya mode survival business. Artinya saat ini sampai dengan pandemi dinyatakan berakhir, semua angkasa pura itu mode bisnis adalah survival business. Atau bisa dibilang bisnis bertahan hidup. Betul, ya bos bisnis ya. bertahan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi seperti yang dilihat COVID ini kan nggak pernah ada satu orang pun yang memprediksi bahwa ini bakal terjadi. betul, ya bos di ya. bulan di akhir Maret ini bakal terjadi. Nah, manajemen sudah mengeluarkan instruksi direksi yang intinya bahwa setiap bandara menyesuaikan pola operasinya tergantung dari jumlah penerbangan dan jumlah penumpang yang ada. Oke, berarti sistem bertahannya itu beda-beda setiap bandara. Betul, dong bos ya. disesuaikan dengan kondisi masing-masing bandara. Kalau Kuala Namu, karena jumlah penumpang dan pesawatnya sudah tinggal di bawah 30%, maka menjalankan namanya minimum operation. Waduh, minimum operation. Betul, ya bos major, ya. Jadi personil yang diturunkan itu hanya 30%, lalu terminal internasional sementara kita tutup sampai dengan pemerintahan lebih lanjut, dan juga pengurangan konsumsi beban-beban usaha seperti pemadaman listrik, pengurangan fasilitas bandara. Jadi sebagian travelator, sebagian lift. Berarti intinya bos, maaf nih bos, berarti intinya kita memang benar-benar saat ini di posisi bertahan hidup gitu ya. Betul, bos ya? karena kita sudah tidak bisa bergantung pada pendapatan dari pesawat dan penumpang. Yang bisa kita lakukan adalah mengkoreksi beban usahanya. Jadi beban usaha sesuai arahan kantor pusat dipangkas, hanya boleh direalisasi sebesar 50,9% saja di beban operasional bandara. Berarti itu strategi yang pertama ya bos. Tadi kan bos bilang ada 3. Nah, selanjutnya apa bos? Nanti kalau kondisi sudah agak baik, kita ada namanya business recovery. Business recovery apa ya? Sama kayak orang sakit, itu kan pasti ada proses penyembuhan. Oke, benar-benar bos. Oke, jadi di proses penyembuhan ini perusahaan sudah mulai berharap bahwa pendapatan perusahaan mulai membaik, sehingga beberapa beban usaha sudah mulai digerakkan. Yang tadinya hanya 50% sekarang disesuaikan karena penumpang dan pesawatnya sudah mulai banyak yang beraktivitas. Benar bos, benar-benar. Berarti setelah kita melewati bertahan hidup, kita masuk ke recovery atau penyembuhan tadi ya bos. Betul. Oke, baik. Sama lah kayak orang sakit. Terus yang ketiganya atau di tahap terakhir adalah tahap business sustainability. Artinya BOD menjalankan strategi bagaimana perusahaan ini tetap eksis, tetap ada selama-lamanya. Waduh. Itu juga berarti perusahaan memikirkan sudah sejauh itu ya bos ya? Betul, karena kita kan kerja di angkasa pura bukan untuk sehari 2 hari. Benar-benar bos. Karena para hepot-hepot yang di luar sana termasuk Maice sendiri ya bos ya, sedikit khawatir dengan karena mungkin kurangnya pengetahuan, kurangnya informasi. Jadi mungkin kan banyak nih hepot-hepot di luar sana yang kemakan bos, kemakan berita-berita yang malah sejujurnya nggak seperti itu bos. Jadi perusahaan sendiri sudah menciptakan strategi-strategi untuk melewati badai COVID-19. Betul. Dan pesan saya buat para hepoters, kalau memang ada pertanyaan atau keinginan, sebaiknya bertanya ke orang yang kompeten untuk memberi jawaban. Misalnya main-main ke kantor administrasi. Boleh nih bos, boleh banget. Dengar tuh teman-teman operasional kalau memang pengen tahu lebih lanjut, pintu ruangan saya terbuka. Monggo kita ngobrol. Nah, pesan yang baik nih untuk para hepoters. Jadi hepoters, aku tahu kok kalian hepot. Nah, berhubung ada Bos Yuda nih, Bos Yuda udah bilang kalau mau bertanya tentang kondisi perusahaan kita saat ini, bertanyalah pada sumbernya yang bisa mempertanggungjawabkan ya bos ya. Tanya-tanya. Nah, betul. Jangan sampai hepoters yang di luar sana malah cari-cari tahu ke tempat-tempat yang ya kita juga nggak tahu ya bos ya. Nanti informasinya menjadi sesat. Benar sekali. Di saat badai seperti ini bos, kita harus percaya pada satu lead. Ya, lead kita saat ini siapa? Ya manajemen ya bos. Betul. Nah, jadi hepoters, apa yang disampaikan oleh Bos Yuda itu mewakili dari manajemen kita. Nah, itu jawaban dari manajemen kita. So, bagaimana kita bisa melewati badai COVID ini? Ya kita percaya pada satu kapten aja, gitu nggak bos? Betul. Jadi seperti yang Maice tahu ya, kita nih kan dalam satu pesawat yang sama ya. Kita dalam satu pesawat. Kita dalam satu perusahaan yang sama. Tiba-tiba perusahaan ini sedang asik-asiknya cruising di udara, tiba-tiba terkena turbulensi badai si pandemi COVID ini. Gitulah kurang lebih. Seperti itu ya bos ya.
kita sebagai penumpang, sebagai karyawan harus percaya sepenuhnya terhadap pilot dan co-pilot yang mengendarai pesawat. Bener bos. Jadi Happoters bayangin aja nih, Turutin aja instruksinya gitu. Kayak kita naik pesawat ya bos ya. Kalau kata pilotnya kencangkan sabuk pengaman, kencangkan. Udah kencangin aja, Jangan bandel. sekali-sekali bandel. Nanti kalau jatuh terjungkal tanggung jawab. Bener bos. Jadi Happoters ada beberapa peraturan kan di pesawat kalau kita mau naik pesawat ya bos Betul, ya. ya. Nah ada masanya kita harus mengikuti benar-benar seluruh peraturan yang ada. Contohnya seperti mengencangkan sabuk pengaman, melepaskan sabuk pengaman, tidak boleh jalan-jalan dan lain-lain. Seperti itu kira-kira ilustrasinya Happoters. Jadi jangan berdiri pada pengetahuan sendiri. Nih bos Yuda nih udah jawab sedetail mungkin. Kira-kira gimana bos? Cukup? Ya, cukup ya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan Karena selanjutnya. pertanyaan kalian banyak tahu. Banyak kali. Banyak kali pertanyaan kalian, hepot kali kayaknya. Oke, cus ya bos. Nah, Happoters, baru 2 pertanyaan udah panas bos. Mana ada efisiensi lagi nih, gak ada AC. Oke, tenang Happoters, kita kembali lanjut ya. Ada pertanyaan ketiga nih bos. Kira-kira pertanyaannya apa? Silahkan bos, dibaca dulu. Oke. Tunggu dulu bos. Natura ini apa sih bos? Oke. Jadi banyak yang belum paham kan Natura pada Happoters kan? Nah. Oke, Happoters, Natura itu jadi bantuan yang tadinya berupa uang tunai, kita rubah bentuknya menjadi permakanan langsung. Permakanan langsung berarti seperti catering dan Betul, teman-teman jadi gitu ya bos? Iya, jadi bentuknya makan dan minuman yang kita berikan langsung. Jadi Happoters nggak usah takut, nilai makanan dan minuman yang nantinya kita berikan itu tetap sama. Oh, tetap sama ya bos ya? Maksimal 100.000. Manajemen atau tim GA yang menyediakan permakanannya nanti bisa diambil di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kita juga sudah menghitung gizi atau asupan gizi yang nantinya kita sajikan, jadi jangan khawatir. Nah, ini juga sebenarnya untuk membantu para Happoters, nggak perlu jauh-jauh lagi cari makanan, nggak perlu lagi pusing-pusing mikirin dulu karena nanti ada tim yang memikirkannya. Nah bos, Maice mau nanya nih bos, tadi kan bos ada nyebut nih dengan jumlah yang sama, 100.000. Nah bos, ada muncul pertanyaan sih sebenarnya di Q&A, tapi Maice duluin ya, nggak apa-apa ya. Sorry nih bos, dengan jumlah segitu apa nggak bisa ya bos dirubah dalam bentuk voucher aja gitu? Atau mungkin perusahaan kita atau manajemen kita punya strategi tersendiri kenapa harus seperti itu? Boleh nggak dijelasin bos? Oke, mungkin Maice ini penjelasannya agak teknis sedikit ya Maice. Boleh bos. Yang tadinya permakanan dalam bentuk uang tunai itu kan otomatis muncul di beban operasional bandara. Aduh, saya jadi harus cerita sedih lagi nih Maice. Aduh, nggak apa-apa bos, namanya juga ngelewatin badai harus bareng-bareng. Kan seperti hashtagnya, susah senang bareng perusahaan. Jadi gini, ini merupakan salah satu upaya dari manajemen untuk tetap bertahan di masa pandemi ini. Oke, bertahan. Gitu. Kondisi kita saat ini adalah kondisi perusahaan di mana uang tunai kita untuk menutup biaya operasional itu sudah sangat minim. Kita ngomongin uang tunai ya, bukan catatan-catatan dia. Oke, kita cerita uang tunai nih bos ya. Atau istilah kerennya kas dan setara kas kita. Oke. Jadi salah satu upaya untuk mengurangi pengeluaran uang tunai ya kita berikan dalam bentuk Natura ini. Dan ini juga merupakan salah satu upaya supaya usaha manajemen dalam mencari pinjaman atau hutang ke lembaga keuangan itu dapat disetujui. Jadi betul. Jadi ini panjang banget sebenarnya intinya. Ini kok diceritain Happoters ini nggak cukup nih satu video ya bos ya. Betul. Jadi intinya saya mohon dukungan, support dari Happoters semua tentang kebijakan pemberian uang makan yang dirubah ke Natura. Kita ikuti aja karena ini sebenarnya selain bagus buat kita cari-cari makan ke tempat lain, juga sangat membantu manajemen dalam mencari hutang. Oke, berarti intinya kenapa ada Natura ini salah satunya hanya untuk membantu perusahaan juga. Betul. Ya bos. Dan nggak perlu takut, Natura ini diberikan hanya dalam masa COVID aja. Nah, nanti sudah keadaannya normal, mudah-mudahan dikembalikan dalam bentuk uang tunai. Nah, jadi Happoters, Natura ini bukan berarti diubah nih uang snacknya menjadi makanan langsung. Selamanya itu enggak ya bos ya. Berarti badai berlalu balik lagi. Berarti kita harus optimis nih bos. Ketika ini selesai, badai terlewati, uang snack
Mudah-mudahan nambah, Bos. Boleh nggak, Bos? Nanti ngomongin sama manajemen ya. Oke, sip. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya, Happoters. Nah, silakan Bos Yuda. Berat ya pertanyaannya, tapi coba ya, saya coba menerangkan dari sisi saya mungkin. Jadi yang dikategorikan susah senang dalam perusahaan seperti ini. Dulu pada saat kondisi perusahaan sangat baik, normal, kita cinta sama perusahaan kita. Bener. Saat ini kondisi perusahaan memang boleh dikatakan sedang tidak normal atau mulai menunjukkan gejala sakit. Gejala sakit ya, Bos ya. Betul. Saya sih berharapnya etos kerja, kecintaan, loyalitas para Happoters itu tidak berubah, baik dalam keadaan senang maupun keadaan susah perusahaan. Jadi Happoters nggak ada tuh cerita mereka pada demo karena perusahaan sedang susah. Waduh. Mereka pada mengurangi kinerjanya karena enggak. Jadi yang maksud susah senang bersama perusahaan adalah mau perusahaan lagi senang mau untung atau mau perusahaan lagi susah atau rugi, kinerja, loyalitas, kecintaan dan etos kerja tetap sama. Waduh, bahkan lebih baik lagi. Gitu ya, Bos. Berarti yang dimaksud susah senang ini kayak cinta ya, Bos. Betul. Nah, jangan lagi pas cakep aja lu mau, gitu ya, Bos. Kalau bahasa Medannya, susah senangnya sama-sama lah, Dek. Gitu ya, Bos. Nah, betul. Gini, Bos. Jadi kan kalau di perusahaan kita ini ada juga anak perusahaan nih, Bos. Ya. Apakah susah senang bersama perusahaan itu masuk nih ke mereka, Bos? Banyak nanya nih, Bos. Saya agak teoritis nih jelasin. Jadi Boleh, Bos. Perusahaan kan bikin anak perusahaan itu juga melalui perhitungan yang matang. Dan itu gunanya juga untuk membantu kita Betul. juga sebenarnya ya, Betul. Bos. Secara laporan keuangan anak-anak perusahaan itu terkonsolidasi full ke induk perusahaan. Artinya nanti AP2 tidak hanya punya satu laporan keuangan induk, tapi juga punya laporan keuangan konsolidasi. Di mana di dalamnya ada laporan keuangan anak-anak usaha afiliasi. Oh gitu. Iya. Berarti susah senang ini berlaku untuk perusahaan dan anak-anaknya. Betul, karena kebijakan yang dikeluarkan manajemen tidak hanya mengatur AP2 secara induk, namun AP2 secara grup keseluruhan. Nah. Seperti yang kita tahu saat ini gitu, misalnya ada pertanyaan, Pak, kita di anak usaha ikutlah karena apa? Karena laporan kinerja kalian itu masuk dalam laporan keuangan induknya, masuk dalam laporan AP2-nya gitu secara konsolidasi. Berarti kalau kita mau simpelnya nih, induknya kan lagi sakit nih, Betul. Bos. Nah, berarti kena juga imbasnya ke anak-anaknya. Betul. Tapi bukan berarti anaknya disia-siain dong, Tidak. Bos. Dan yang terinformasi ke saya, AP2 induk pun memikirkan kelangsungan hidup anak-anak. Nah, Karena Happoters apa? dengar tuh. Sebagian besar saham yang dimiliki AP2 di anak itu porsinya besar, rata-rata di atas 99%, Wow. kecuali afiliasi ya. Sama Gapura, kalau Gapura mungkin masih di bawah 60%, tapi sesuai kesepakatan pemegang sahamnya memang laporan keuangannya terkonsolidasi ke AP2. Nah, dikit lagi nih, Bos. Yes. Ini kan para Happoters masih hepot nih. Karena Happoters kita ini nggak hanya dari perusahaan aja, Bos. Ada juga dari anak perusahaan. Oke. Nah, jadi mau nanya lagi nih, Maice mau nanya. Menurut Bos pribadi nih, gimana nih nasib anak perusahaan? Apakah ada nih istilah-istilah anak yang akan ditelantarkan? Oke. Jadi sepengetahuan saya, sepengalaman saya, kebetulan saya pernah juga di anak usaha, saya saya juga pernah ngejagain atau saya pernah di subsidiaris. AP2 tuh nggak pernah punya niatan melahirkan anak terus ditelantarkan, nggak ada. Itu perlu dicatat sama Happoters yang ada di anak usaha. Jadi saya harap para Happoters yang di anak usaha juga memberikan kinerja terbaiknya. Karena apa? Kalau anaknya sehat, induknya otomatis sehat. Benar. Begitupun sebaliknya ya. Jadi begitu. Betul. Kalau induknya sehat, Anaknya otomatis juga anaknya sehat. pun makmur. Jadi udahlah, nggak usah kita sekarang ngotak-ngotak, saya karyawan induk, saya karyawan enggak lah. Sama aja secara grup kita adalah karyawan Bos. HP2 grup. Itu sih, Maice. Berarti gini ya, Bos ya, kira-kira nih kita nyebutnya grup gitu ya. Betul. Kita satu grup dalam Betul. satu tubuh yang sama. Betul. Oke, nah Happoters yang berada di anak usaha, don't worry, be happy kalau kata Maice mah. Bos sudah ada jawab. Oke, lanjut nih, Bos. Oke. Makin panas ya, Bos. Aduh, mana gak ada minuman nih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, Bos, capek ya, Bos, jawabnya. Iya. Ternyata banyak kali pertanyaan kalian. Bener, Bos sudah sampai keringatan. Maice lagi. Tapi Nah, apa, Bos? Maice? Saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang ada itu sebenarnya menunjukkan bahwa Happoters Kuala Namu
to care terhadap perusahaan. Benar. Itu membuktikan bosnya mereka nggak hanya sekedar hepot ya bos ya, tapi peduli sih sebenarnya. Tapi tetap aja bos ditutupin nama hepot. Tapi diskusi ini baik loh, jadi semua orang berinformasi dengan baik. Baik, jadi ini bisa menjadi satu acuan sumber informasi yang valid ya bos ya. Nah, catat tuh hepoters. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kalian yang berikutnya. Nggak kalah serem nih bos. Yuk kita baca dulu. Nah, silakan bos. Oke, terkait WFH boleh tidak split team atau harus full atau gimana? Nah, itu gimana Oke, bos? jadi sesuai dengan instruksi direksi untuk karyawan administrasi, memang instruksinya adalah mereka full WFH. Wow. Di huruf A-nya ya, work from home. Tapi di huruf B-nya, karyawan administrasi ini juga kalau memang atasannya membutuhkan untuk dia datang ke kantor atau work from office, jadi harus datang. Oh gitu ya. Karena bos. kan namanya kan administrasi kan banyak dokumen atau administrasi yang tetap harus jalan. Oh gitu. Jadi nggak semua proses administrasi itu bisa dikerjakan secara online misalnya gitu bos? Oke, contohnya kayak voucher-voucher pembayaran di akuntansi maupun keuangan. Itu kan tanda tangannya harus basah. Dokumennya harus diperiksa secara manual. Betul nggak nih? Si vendor itu lengkap kwitansinya, faktur pajak, gitu ya, bos. berita acaranya betul seperti itu. Jadi itu tidak mungkin dilihat secara online. Oh gitu ya bos. Berarti kembali lagi nih hepoters, ada yang bisa, ada yang enggak gitu ya Betul. bos ya. Ada yang bisa full WFH, tapi ada di unit-unit tertentu yang tetap by call kali ya bos ya. Ya baik, Oke. dia harus tetap datang ke kantor. Tapi tenang aja, datang ke perusahaan juga dapat mamon kok. Ya nggak bos? Betul. Nah, berarti kalau untuk WFH ini tetap nggak bisa split team ya bos ya? Bukan, nggak bisa full tapi split team saja Oh lebih baik. gitu, sorry. Soalnya nanti diserahkan kembali ke kepala unitnya atau atasannya langsung bagaimana dia mengatur timnya supaya organisasi ini tetap jalan. Tetap jalan, oke. Oke bos. Hmm. Nah seperti itu berarti ya. Ya. Nah, bos, kita Ya. udah mau sampai nih di akhir pertanyaan. Sebenarnya banyak sih pertanyaan hepoters pada hepot-hepot kalian, tapi karena banyaknya pertanyaan kalian itu pada dasarnya bertanya pada satu tujuan yang sama, Bos Yuda tadi sih sudah ngerangkum. Nah, kita sekarang masuk ke satu pertanyaan terakhir nih, Bos. Siap nggak, Bos? Harus siap. Oke, kita coba ya. Nah, ini dia pertanyaannya. Oke. Aduh Maica, udahlah pertanyaan terakhir. Heboh pula ini pertanyaannya. Oke bos, namanya juga hepot bos. Silakan bos. Oke, ini ada pertanyaan terkait dengan bagaimana usaha perusahaan untuk memaintain cash flow. Nah, atau bagaimana? Gimana tuh bos? Betul. Jadi seperti yang diketahui bahwa di pandemi COVID-19 ini banyak perusahaan kesulitan cash flow-nya. Benar, nggak hanya kita kayaknya Betul, bos betul. ya. Nggak hanya angkasa pura. Jadi banyak orang sekarang sulit ketersediaan uang tunainya. Di AP2 sendiri yang sudah dilakukan manajemen untuk mengefisiensikan cash flow adalah pertama adalah merubah pola pembayaran ke pihak kedua atau vendor. Yang semula setiap bulan itu ada 3 periode pembayaran, Maica. Iya. Di tanggal 10, 20 dan 30. Sekarang udah diubah nih bos. Ya, per April ini sudah dirubah hanya satu kali satu bulan, yaitu di tanggal 20. Jadi cuma sekali ya bos sekarang. Dan berita buruknya lagi ya, nggak buruk sih Maica, jadi Iya. efisiensi Salah lainnya. sangka dulu Jangan nih salah sangka dulu ya, hepoters. jadi Ini bukan buruk berarti yang bencana ya, tenang. tenang. Ini merupakan bagian dari survival Nah, model ini kita. hanya dari ini kita mitigasi kita Betul, kali mitigasi. ya bos ya. Jadi cara-cara kita bertahan gitu. Supaya nanti Hepoters juga tahu kondisi perusahaan yang sebenarnya dari sisi cash flow seperti apa. Terus juga saya ceritakan gini Maica. Biasanya kan seluruh tagihan pihak kedua itu kan direkap lalu kita minta dananya ke pusat dan dikirim full oleh kantor untuk dibayarkan. Iya. Per April ini Hepoters agak sedih nih ngomongnya Maica. Aduh, jangan sedih-sedih kali lah bos. Tinggal nangisnya aja nih bos. Oh ya, tapi betul, Hepoters harus tahu ya, harus bantu kami di manajemen bahwa mulai April ini ada banyak tagihan vendor yang belum dapat kami bayarkan, belum dapat AP2 bayarkan. Gitu ya bos. Betul, jadi kita saat ini meminta pengertian para pihak kedua penyedia barang dan jasa untuk memaklumi hal ini. Kita tunda pembayarannya, kita tunda. Nanti kita laporkan karena mudah-mudahan di bulan depan semua masalahnya sudah bisa
Bener-bener, kita harus optimis nih Happoters. Ya kita optimisnya seperti apa? Kalau Maice bilang sih, semoga Mei mah kita udah masuk ke strategi yang kedua, recovery. Mudah-mudahan. Mohon doanya. Ya kita sama-sama berdoa ya bos ya. Betul. Jadi kalau bisa nih Happoters, yang namanya survival ini cukup di bulan ini aja. Bulan depan kita udah masuk recovery. Tapi ada satu lagi nih yang saya cerita ke Happoters. Jadi untuk memperbaiki cash flow kita, BOD sudah menyurati para airline, para tenan supaya mereka mempercepat waktu bayarnya. Waduh, segitunya ya manajemen ini memikirkan kita ya bos jadi, ya. Apalagi terkait dengan PXC, tiket yang saat ini memang agak kesulitan untuk kita tagih gitu. Jadi Direktur Keuangan sudah menyurat airline untuk segera mengembalikan PSC-nya Angkasa Pura II yang sudah dibayar tunai oleh para penumpang yang dititipkan melalui harga tiket untuk segera dikembalikan ke Angkasa Pura. Benar, bos. Dan itu menurut saya sudah langkah yang cukup luar biasa untuk menutupi defisit cash flow Angkasa Pura saat ini. Nah, kita doakan ya airline-nya pada sama-sama berdoa nih. Nah, Happoters, itu tadi tentang pertanyaan terakhir. Gimana? Udah cukup belum? Kasihan nih Bos Yuda, banyak pikirannya dia. Nah Bos Yuda, ya Maice, makasih banget nih Bos Yuda sama-sama, udah Maice. main nih ke COE dalam program yang terbaru COE In Touch. Apa itu COE In Touch? Jangan lupa lah, yang ini ya, di handphone kalian, bukan di handphone sini. Jangan di handphone saya juga. Nah Bos, Ya. tadi kita sudah bertanya, Bos sudah menjawab. Kira-kira nih Bos, di dalam melewati badai COVID-19, Bos Yuda punya pesan nggak? Atau punya semacam motivasi-motivasi gitu Bos? Ada nggak? Oke, buat Happoters, saya secara pribadi maupun secara korporasi meminta para Happoters untuk tetap mengikuti protokol kesehatan karyawan yang sudah diterbitkan oleh direksi. Salah satunya pakai masker, betul, tetap jaga jarak, social distancing, tetap di rumah aja kalau memang nggak ada perlunya. Tetap jaga kesehatan. Terus jangan lupa ada satu protokol juga yang harus diikuti Happoters, yaitu pada saat mau mengisi e-perform itu kan ada kuesioner yang harus diisi, survei yang harus diisi. Happoters harus jujur isi kuesioner dengan sejujur-jujurnya. Untuk apa? Harus jujur ya Bos. Betul, ya? karena kan sesuai instruksi tentang tracking dan tracing itu pondasinya dari kuesioner itu. Jadi kalau memang Happoters merasa batuk, pilek, demam, tolong itu diisi. Karena apa? Karena itu menjadi perhatian buat perusahaan. Oh gitu ya Bos. Iya. Nah gimana kalau misalnya para Happoters di luar sana lupa Bos untuk ngisi? Karena kan itu pada dasarnya cuma di absensi doang. Enggak, jadi di e-perform itu ada modul tentang kesehatan karyawan. Kalian anytime mau ngisi, mau memperbaiki silakan. Di situ ada modulnya. Nanti dicek ya di performnya. Dicek ya. Dicek. Jangan lupa. Kalau tiba-tiba pagi absen nih kayak Maice, sehat, tiba-tiba siang merasa demam, diperbaiki statusnya. Oh boleh Bos? Boleh Berarti banget. itu nggak ada jangka batasan Nggak tertentu. ada. Berarti kapan aja kita mau perbaiki kondisi bisa dong Bos Bisa. ya? Karena ternyata kondisi kesehatan kita ini betul-betul sedang dipantau oleh perusahaan supaya apa? Supaya sesuai dengan tagline-nya perusahaan saya ini, yaitu employee first. Artinya kesehatan kita nih saat ini memang menjadi prioritas perusahaan. Karena karyawan juga para Happoters sekalian, kita, kamu, saya, Bos Yuda adalah aset paling nomor satu oleh perusahaan ini, benar Bos? Jadi employee first. Mungkin itu pesan dari saya, Maice. Pesannya gitu. Nah, para Happoters semua, Maice juga ada pesannya nih. Nah, apa tuh pesannya? Gampang kok untuk diingat. Pertama, jaga kebersihan ya Bos. Tetap jaga kebersihan. Gunakan masker, ikutin anjuran pemerintah. Betul. Please jangan mudik dulu ya, Happoters. Itu yang itu penting, jangan mudik dulu. Kita lebaran tahun ini memang beda Bos. 2020 kayaknya menciptakan sejarah baru, baik dari perusahaan kita, pengalaman perusahaan, bahkan dari pengalaman hidup Maice sendiri Bos. Nggak pernah lo kebayang badai ini bakal datang. Tapi Bos, Maice pernah nih, gini-gini Maice rajin baca buku loh Bos. Nah, Maice pernah dengar satu kata-kata, pernah bilang, badai pasti berlalu. Pelaut yang hebat tidak diciptakan dari laut yang tenang, tapi dari pelaut yang handal. Handal dalam apa? Ketika dia berhasil melewati badai. Keren gak Bos?
Keren banget ya. Nah, jadi Hepoters tetap percaya pada satu nakoda. Apa nakodanya? Itu manajemen. Please ya, tolong kalian ingat, jangan coba-coba mencari tahu dari sumber-sumber yang nggak bisa dipercaya. Ingat, ya. think smart. Karena apa? Angkasa Pura II tidak pernah menelantarkan anak-anaknya. Anak-anaknya siapa? Saya, Bos Yuda, dan Para kita Hepoters semua. semua. Para Hepoters semua. Jadi melalui video ini, Bos, Ya. saya mau Ma Ica mau minta tolong nih sama Bos Yuda untuk subscribe ya, Bos. Jangan nggak subscribe. Oke. Nah, untuk mendukung kegiatan CEO in Touch ini tetap berlangsung, tetap bisa memanjakan pertanyaan-pertanyaan para Hepoters di luar sana, jangan lupa dukung kita dalam bentuk like dan subscribe. Komen juga boleh kok. Ntar Bos Yuda masih kita todong untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Aman, Oke? Maiza. Aman ya, Bos? Amannya di sini atau di luar nanti, Bos? Nah, thank you Hepoters untuk semuanya. Salam CEO in Touch dalam satu sentuhan. Sampai bertemu kembali. Thank you, Bos Yuda. Dah.